Ferdiati. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan kami yang berkata di atas kerajaan surga, kembali kami menyerahkan tubuh dan jiwa raga kami ke dalam tangan pada pagi hari ini, di mana Bapa telah menolong dan membimbing kami dari rumah perjalanan hingga kami sampai di tempat ini dengan sangat berbahagia. Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan ketulusan hati kami, melainkan hanya belas kasih kepada kami semua. Segala dosa yang kami perbuat, ampunilah ia bagi kami agar tidak menjadi penghalang penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kami di tempat ini. Kiranya Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa anak-Mu yang singkat ini kami panjatkan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan selamanya. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar hari ini, silakan dijelaskan namanya Pak Senya. Aldi Naldi Lagu, Alvini Galupo, Ferianti, Ida Sanridwa, Jadi Yanus Lagu, Joyce Martin, Zalmanu, Diana Ria. Baik, hari ini kita hadir semua ya nak, dan tetap diusahakan supaya setiap hari tetap mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baiklah, pada hari ini kita mulai pelajaran kita, yaitu barisan geometri. Namun kita perlu mengingatkan pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar mengenai barisan aritmetik yang bisa memberikan penjelasan atau yang bisa memberikan definisi tentang barisan aritmatika. Siapa nak coba unjuk tangan? Oh, semua ya. Baik, saya pilih karena semua nggak mungkin ya. Silakan anak kami Yanaria untuk memberikan penjelasan atau apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Silakan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang terbentuk dengan menambah atau mengurangi susunan. Ya, bagus nak. Berarti barisan aritmatika itu terbentuk ketika kita menambah atau mengurangi suku selanjutnya. Baik, silakan tepuk tangan buat. Baik. Hari ini kita belajar mengenai barisan geometri. Ya, materi kita hari ini adalah barisan geometri. Nampak ya? Di barisan geometri ini, nak, ada beberapa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, ini nak, ada 4 tujuan pembelajarannya, silahkan diperhatikan. Tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada hari ini ada 4 ini nak. Yang pertama, itu melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep barisan geometri secara benar. Yang kedua, melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N dengan tepat. Yang ketiga, itu melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan geometri secara keempat. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan geometri dengan tepat dan bertanggung jawab. Itulah keempat tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kami peroleh setelah selesai pembelajaran ini. Nah baik, setelah kita tahu apa yang menjadi tujuan pelajarannya, maka kegiatan kita yang pertama adalah kita mengamati video pembelajaran tentang barisan geometri. Ini videonya, silakan diperhatikan. Untuk materi dari
adalah yang pertama barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikan atau membagi dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio dan dilambangkan dengan R. Perhatikan contoh barisan bilangan berikut, yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini adalah contoh barisan geometri. Nah, kenapa itu termasuk contoh barisan geometri? Kita lihat suku pertama sama dengan A, yaitu 1, suku kedua yaitu 2 atau 3, 4, suku keempat 8, suku kelima 16. Nah, suku 1 ke suku kedua itu dikali 2, kemudian ke suku ketiga dikali 2, dan seterusnya. Jadi diperolehlah hasil bahwa suku sebelumnya dikali 2. Dapat dikatakan bahwa rasio sukunya 2 atau R sama dengan 2. Suku ke-1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2, maka U2 dibagi dengan U1 sama dengan 2/1. Atau kita pakai konsep eksponen atau perpangkatan, 2 itu sama dengan 2/1, kemudian 1 itu kita jadikan 2 pangkat berapa, yaitu hasilnya 2/0 yang hasilnya 1. Maka kalau pembagian itu hasilnya pangkatnya dikurangnya 2/1/2/0, yaitu hasilnya 2/1, ya, hasilnya 2. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari penjelasan tersebut? Nah, yang pertama kita dapatkan rasio. Suatu baris bilangan dengan suku U1, U2 sampai UN disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat bahwa U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 sampai dengan UN per U dalam kurung N dikurang 1, maka akan menghasilkan suatu bilangan yang konstan atau tetap. Nah, ini disebut rasio. Nilai rasio atau pembanding. Kemudian yang kedua, suku ke N. Itu lambangnya UN atau simbolnya UN. Suatu barisan geometri dengan suku-suku U1, U2 sampai UN. Rumus umum suku ke N dilambangkan dengan UN gitu ya. Akan kita peroleh dengan U1 sama dengan A dan rasionya itu adalah R, maka diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 dikali R, atau U1 nya ganti dengan A, jadi AR. Kemudian U3 juga seperti itu, U2 adalah hasilnya AR, kemudian dikali R, jadi AR pangkat 2. U4 diperoleh hasilnya AR pangkat 3, U5 diperoleh hasilnya AR pangkat 4, sampai UN, U terakhir ya. Maka diperolehlah rumusnya AR pangkat N dikurang 1. Nah, rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1, di mana keterangannya UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan banyak suku. Baik, nah, oke. Selanjutnya kita ke contoh yang pertama. Diketahui barisan geometri. Sebentar, nanti itu yang kita lihat. Baik, nah, itu sampai di situ dari videonya dulu, nanti kita lanjutkan. Nah, Bapak mau tahu dari video yang sudah Anda lihat tadi sejauh mana yang sudah Anda tahu. Yang pertama, tadi disampaikan di video tadi itu ada pengertian dari barisan geometri. Kira-kira siapa yang bisa mengulas, memberikan pengertian tentang barisan geometri? Siapa kira-kira? Ya, silakan. Nak. Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan setiap suku diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan. Ya, betul. Nah, kasih tepuk tangan buat teman-teman. Apa yang disampaikan temanmu, barisan geometri itu
bisa dibentuk ketika kita mengali atau membagi suku sebelumnya itu dengan bilangan yang tetap atau bilangan yang sama. Kalau misalnya bilangan sebelumnya 2, rasionya juga 3, maka kita hanya mengalikan bilangan sebelumnya 2 dikali dengan rasio. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 3 18 dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan barisan geometri. Berikut, dari video tadi anak-anak kami tentunya mampu menentukan apa rumus mencari suku ke N, barisan geometri. Siapa kira-kira yang bisa menentukan? Ya, silakan anak kami si Zamanudi. Rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 di mana UN suku ke N, A suku pertama, R rasio, dan N-nya banyaknya suku. Ya, bagus nak. Tepuk tangan buat si Zamanudi. Benar nggak? Untuk menentukan rumus suku ke N barisan geometri itu, tadi di videonya kita gunakan rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. A adalah suku pertama dan R adalah rasio atau pembandingan. Itu nak tentang video yang sudah kita amati tadi. Namun sekarang nak kita lanjutkan mengamati video selanjutnya. Silakan diperhatikan karena nanti akan kita terus lakukan hal yang sama. Silakan diperhatikan. 81. Yang ditanya tentukan A. Suku pertama, yang B. Rasio, C. Rumus suku ke N, D. Suku ke 10. Solusi contoh 1, kita tulis dulu diketahui barisannya apa saja, yaitu 3, 9, 27, 81 sampai seterusnya. Ditanya yang A, suku pertama itu adalah A, B, rasio itu simbolnya R, C, rumus UN, dan D, U10. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Baik, itu tadi nak videonya yang sudah Anda amati. Kalau ada yang mau Anda tanyakan pada video pembelajaran tadi, dipersilakan nak. Ada mau Anda tanya dari video pembelajaran tadi? Ada mau ditanya? Tidak, baik, karena tidak ada, bagus nak. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Kita bekerja di kelompok. Kita membahas tentang LKP. Maka kepada anak kami saya harapkan untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Silakan. Di kelompok masing-masing. Sekarang Bapak bagikan LKPD juga kertas yang Anda gunakan untuk menyelesaikan LKPD-nya nanti. Ini kelompok 2, kelompok 4 kemarin, ini kelompok 3, dan kelompok ini 1. Ya. Silakan dibuka. Coba dibahas LKPD yang sudah Bapak kasihkan. Ya, silakan dibahas LKPD-nya. Kertasnya ada di sini. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Anda ikuti langkah-langkah penyelesaian yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Jangan anggap aja yang
Baik, saya rasa tahap penyelesaian LKPD-nya sudah sampai waktunya, nak. Tentu tadi sudah Anda berdiskusi dan sudah mendapatkan hasil penyelesaian di LKPD tadi. Sudah kan? Sudah. Ya, baik. Sekarang, nak, kegiatan kita adalah kita coba menyajikan atau mempresentasi hasil diskusi kita tadi. Yang pertama ada dua kegiatannya tadi, maka cukup dua kelompok saja nanti yang mempresentasikan. Kita bagi-bagi kegiatan kita, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Maka yang pertama, siapa yang mau mempresentasikan kegiatan 1 sebelum Bapak unjuk siapa? Ayo coba. Oh ya, silakan kelompok 1. Kelompok lain silakan diperhatikan. Nanti kira-kira kalau yang mau Anda tanyakan silakan ya, nak. Dan usahakan suaranya besar biar kedengaran kepada kawan-kawan yang lain. Disilakan kelompok 1. Baik, kami akan menjelaskan dari kelompok 1 ingin menyajikan pada kegiatan 1, di mana pertanyaannya itu melipat suatu lembar kertas HPS yang Anda miliki menjadi bagian yang sama besar. Kami dari kelompok 1 telah melakukan percobaan dalam melipat atau menggunting sebuah kertas, yaitu pada lipatan ke-1 banyak potongan kertas yang kami dapat yaitu 2. Pada lipatan kedua banyak potongan kertas yang kami dapat yaitu sebanyak 4. Pada lipatan yang ketiga banyak potongan kertas yang kami dapat yaitu 8. Pada lipatan yang keempat banyak potongan kertas yang kami dapat yaitu 16. Pada lipatan yang kelima banyak potongan kertas yang kami dapat yaitu sebanyak 32. Pada lipatan yang keenam banyak potongan kertas yang kami dapat yaitu 64. Pada lipatan yang ketujuh banyak potongan kertas yang kami dapat yaitu 128. Demikian memulai tabel. Pada bawahnya ada pertanyaan sebanyak 4. Pertanyaan pertama, apakah bilangan yang menyatakan potongan kertas membentuk suatu pola barisan bilangan? Jawaban kami dari kelompok 1 ya. Pada pertanyaan yang kedua, apakah perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama? Jawaban kami yaitu ya. Pertanyaan yang ketiga, dapatkah kami menentukan banyak potongan kertas pada pola ke-15? Kami jawab bisa. Pertanyaan yang keempat, untuk dapat menentukan banyak potongan kertas pada pola yang ke-15, Anda harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Langkah-langkahnya itu dimasukkan ke dalam rumus. Di bawahnya telah tercatat, potongan ke-1 atau urutan ke-1 ada sebanyak 2 potongan kertas. Maka pengerjaannya dalam menggunakan rumus yaitu 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0. Berikutnya, potongan yang kedua atau urutan kedua ada sebanyak 4 potongan kertas yang jadi. Maka dimasukkan ke dalam rumus yaitu 4 sama dengan 2 kali 2 pangkat n pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1. Kesimpulan yang kami ambil dari kelompok 1 dalam menemukan jawaban kami itu, kami telah menemukan rumus yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana A adalah suku pertama, N adalah badannya suku, dan R adalah rasio. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Baik, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, ada apa yang sudah disampaikan kelompok 1? Adakah yang berbeda jawaban atau ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan. Kalau ada yang ditanya, disilakan. Silakan. Kelompok siapa ini? Ya, kelompok 3. Disilakan. Oke, dari sini kami
Ya, silakan kelompok 1. Bisakah? Kelompok 1 saja mendengarkannya. Pertanyaannya, dapatkah kamu menentukan banyak potong kertas pada pola 12? Kami jawab bisa. Di mana kami bisa mendapatkannya itu dengan kami tadi telah menentukan rumus atau telah menemukan rumus dalam mengerjakannya, yaitu UN sama dengan A kali R. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi cara pengerjaannya itu tinggal saja masukkan suku ke-15 dalam rumus tersebut. Sekian penjelasan. Ya, bagaimana di kelompok 3? Ya, maksudnya sekarang kita lanjut pada kegiatan 2. Di kegiatan 2 tadi, itu kegiatannya adalah ada soal, lalu disuruh kita mencari untuk rumus. Ada soal disuruh kita mencari suku ke-6. Siapa kira-kira yang bisa mengerjakan ini di depan? Kalau boleh di papan tulis. Siapa nak? Ayo di tangan. Ya, kelompok 2. Silakan nak kelompok 2 itu spidol di depan. Silakan dituliskan di depan apa. Baik, sekarang kita akan masuk pada kegiatan 2 dan dari kelompok kami akan mendiskusikannya atau menjawabnya. Baik, coba diperhatikan ya. Baik ya, saya akan menjelaskannya. Barisan geometri tadi yang telah diketahui yaitu 3927. Diketahui suku pertama atau hubungan yang dilakukan dengan A adalah 3. Rasio. Cara untuk mencari rasio yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Dimana suku kedua adalah 9 dan suku pertama adalah 3. Jadi 9 dibagi 3 itu adalah 3. Yang ditanya di sini itu suku ke-6. Ya, jadi untuk mencari suku N itu rumusnya N sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. UN itu dijadikan 26 karena yang ditanya tadi suku ke-6. UN sama dengan di mana suku pertama atau A tadi 3 dan R-nya 3. Dan suku M ini banyaknya suku yang ditanya 6 dikurang 1. Jadi 3 kali 3 pangkat 5. 3 kali 3 pangkat 5 yaitu 3 kali 243. Di mana didapat 243 itu yaitu dari 3 pangkat 5. U6 sama dengan 729 di mana 3 kali 243. Jadi hasilnya 729. Jadi besar suku ke-6 yaitu 729. Apa kelompok yang lain dapat mengerti? Oke, nah baik, itu tadi hasil dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan dulu. Baik, dari apa yang sudah mereka sampaikan, nah, jawabannya adalah besar suku ke-6 dari barisan tersebut adalah 729. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ada Pak. Ya, silakan. Dari mana Anda dapat menentukan rasio? Oh iya, rasionya telah ditulis tadi atau dijelaskan dari pengamatan video. Cara mencarinya itu suku kedua dibagi dengan suku pertama, di mana suku kedua tadi di sini adalah 9 dan suku pertama adalah 3. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Dapat dimengerti? Bisa. Ya, baik. Nah, itu jawaban atau tanggapan kembali dari kelompok 2. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya, kalau tidak sekali lagi kasih tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kita membuat satu kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa dapat atau apa yang bisa kita dapat simpulkan untuk kegiatan kita hari ini. Silakan siapa kira-kira yang mau? Ya, baik, ini sudah. Ya, silakan. Baik, kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu Kalau boleh besarkan suaranya, nak.
biar besar suaranya. Baik, kesimpulannya barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang diperoleh dengan mengalihkan atau membagi bilangan sebelumnya dengan bilangan yang sama atau tetap. Maka kita dapat mengambil suatu atau menentukan suatu rumusnya, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1, di mana A suku pertama, R rasio, dan N suku banyaknya suku. Terima kasih. Dan itu tadi kesimpulan yang bisa diberikan oleh kelompok 1. Silakan tepuk tangan, Nak. Kesimpulannya tadi, kita ulas kembali ya. Kesimpulannya tadi pertama adalah pengertian dari barisan geometri. Pengertian barisan geometri tadi adalah suatu barisan bilangan yang dibentuk atau yang diperoleh dengan mengalihkan atau membagi suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau bilangan yang sama. Bilangan yang sama itulah yang disebut dengan rasio. Ya, maka untuk menentukan rumus suku ke N, apa tadi rumus yang bisa kita gunakan? UN sama dengan A kali N pangkat N kurang 1. Iya, itu ya rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bapak bagikan evaluasi. Silakan. Baik, karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, sekarang Bapak bagikan instrumen evaluasi untuk Anda kerjakan. Ingat, ini menjadi hasil pembelajarannya, Nak, dan ini juga dievaluasi pada hari ini. Bapak bagikan. Nah, bagaimana, Nak? Karena di sini waktunya saya lihat sudah hampir selesai ya. Bagaimana, sudah selesai dikerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah siap dikerjakan, jangan ada lagi yang menulis. Kalau sudah siap, masing-masing dikumpulkan di kelompoknya ya. Yang ada di depan mengumpulkan ke belakang, lalu disilakan dikumpul. Kegiatan kita hari ini, sebelum kita akhiri, ada mau Anda tanya? Tidak. Baik, karena tidak ada, maka cukup dulu pertemuan matematika kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa yang dibawakan oleh anak kami Pepi Lestari. Kepada anak kami disilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di atas kerajaan surga, kembali kami akan puji syukur kepada-Mu pada siang hari ini, di mana Engkau telah menolong kami dari tadi pagi hingga sampai siang hari ini. Puji sama Bapa, bukan karena perbuatan kami, melainkan belas kasih dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan, inilah kami pada saat ini, kami ingin menyelesaikan pembelajaran kami, kiranya Engkau selalu bersama-sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Saya harapkan walaupun kita sudah selesai belajar pada hari ini matematika, secara khusus pada barisan geometri tadi,
Maka besar harapan Bapak kembali diulang di rumah. Demikian untuk hari ini. Selamat pagi. Yahoo. Yahoo.